Selamat siang, perkenalkan nama saya Trispa Valentina Tambunan dari jurusan Analis Kesehatan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan alat-alat yang terdapat di dalam laboratorium. Video kali ini merupakan tugas dari Bunda Sunita RS SKM MSc. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroskop. Ini sebuah gambar mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Yang kedua yaitu alat plebotomi. Plebotomi yaitu merupakan sebuah pengambilan sampel darah. Plebotomi dibedakan menjadi dua, yaitu pengambilan darah vena dan pengambilan darah kapiler. Yang pertama yaitu pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena yaitu memerlukan alat-alat. Yang pertama yaitu spuit. Ini merupakan gambar spuit. Spuit digunakan untuk pengambilan darah. Yang kedua yaitu tourniquet. Tourniquet digunakan untuk pembendung pembuluh darah. Ketiga yaitu kapas alkohol. Kapas alkohol digunakan untuk menghilangkan kotoran. Yang keempat yaitu needle. Ini merupakan gambar needle. Needle digunakan untuk pengambilan secara vakum. Yang kelima yaitu ada vacuum tube. Vacuum tube berupa tabung reaksi hampa udara yang terbuat dari kaca atau plastik. Yang kelima, plester. Plester digunakan untuk menutup luka. Ini merupakan gambar dari plester. Oke, itu tadi alat-alat yang digunakan dalam pengambilan darah vena. Yang kedua yaitu pengambilan darah kapiler atau pengambilan darah dalam jumlah volume yang sedikit. Dalam pengambilan darah kapiler terdapat alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu lancet. Lancet merupakan jarum yang digunakan untuk pengambilan darah. Yang kedua yaitu kapas alkohol. Sama seperti tadi, kapas alkohol digunakan untuk membersihkan kotoran sebelum dilakukan penusukan. Yang ketiga yaitu objek gelas. Objek gelas digunakan untuk pemaparan darah. Yang keempat yaitu terdapat deck glass. Deck glass digunakan sebagai penutup preparat. Yang kelima yaitu terdapat kertas saring. Kertas saring digunakan untuk menyaring. Alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan plebotomi atau pengambilan sampel darah. Materi yang selanjutnya yaitu alat pemeriksaan urin atau urine analyzer. Ini merupakan gambar urine analyzer. Urine analyzer merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan membaca hasil dari strip tes urin. Yang selanjutnya yaitu inkubator. Inkubator berfungsi untuk mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu maupun kelembapan. Yang kelima yaitu sentrifug. Ini merupakan gambar dari sentrifug. Sentrifug adalah alat yang digunakan untuk memisahkan partikel organel. Yang keenam yaitu terdapat hemometer. Hemometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan urin. Yang ketujuh yaitu hemoktometer. Hemoktometer digunakan untuk menghitung jenis sel serta partikel mikroskopis lainnya. Yang selanjutnya yaitu terdapat LAF. LAF atau laminar airflow digunakan sebagai meja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Yang selanjutnya yaitu ada autoclave. Autoclave digunakan untuk dekontaminasi limbah biologis dan mensterilisasi media, instrumen, dan peralatan laboratorium lainnya. Yang ke-10 yaitu mikrotom. Mikrotom digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Yang selanjutnya yaitu terdapat timbangan analitik atau neraca analitik. Timbangan analitik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan
kimia hingga ukuran miligram. Yang selanjutnya yaitu ada hot plate. Hot plate adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan sampel atau campuran. Yang selanjutnya terdapat oven. Oven digunakan untuk memanaskan suatu sampel untuk menghilangkan kandungan air dari suatu sampel. Selanjutnya yaitu water bath. Water bath merupakan peralatan yang berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca yang disebut kuvet. Yang selanjutnya yaitu kimia klinik analyzer atau autoanalyzer. Autoanalyzer digunakan untuk mengukur kadar zat-zat yang terkandung dalam darah, contohnya glukosa, asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu blood gas analyzer. Blood gas analyzer sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2. Yang selanjutnya yaitu electrolyte analyzer. Electrolyte analyzer merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik guna mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pasien tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Yang selanjutnya yaitu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan ukuran. Yang terakhir yaitu ada PCR. PCR merupakan polymerase chain reaction. Fungsi dari PCR yaitu untuk membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri, terima kasih.